di GPMD Channel. Kali ini kita masih bahas soal prediksi UTBK 2022 untuk soal bahasa Inggris. Dan ini adalah part 2. So langsung aja kita lihat ke soal yang bakal kita bahas yuk. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari yang sebelumnya ya teman-teman. Kita masih bahas teks yang sama. Dan sekarang kita lanjut ke nomor 9. Oke, di sini soalnya ada the relation between vitamin D deficiency and sunscreen uses can be best analogous to the relation between bla bla bla. Jadi maksudnya di sini artinya adalah hubungan antara kekurangan vitamin D ya dengan penggunaan dari sunscreen bisa dianalogikan seperti hubungan antara apa dan apa. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih hubungan vitamin D, kekurangan vitamin D sama sunscreen ya. Kita bisa cek di sini yang ada tentang sunscreen itu yang ini nih, ini ada sunscreen SPF ya. Nah, kita bisa dari sini teman-teman. Nih dari yang aku merahin ya. Researchers say higher rates of vitamin D deficiency may be due in part to people spending more time indoors. Jadi katanya menurut para peneliti, besarnya angka kekurangan vitamin D itu terjadi karena orang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Dan efforts to minimize sun exposure, dan ada usaha atau upaya untuk meminimalisir paparan dari sinar matahari dengan menggunakan sunscreen. Berarti menggunakan sunscreen bisa menyebabkan kita terkena kekurangan vitamin D. Artinya di sini hubungannya berarti vitamin D defisiensi, kekurangan vitamin D gitu ya, disebabkan oleh sunscreen. Jadi ini penyebabnya adalah penggunaan sunscreen. Ya mungkin salah satunya gitu ya. Selain diem di dalam ruangan tadi. Nah ya udah, berarti kita cari di sini mana yang di depannya nih. Ini kan ada X and Y gitu ya. Mana sih yang hubungannya itu sebab akibat? Tapi akibatnya duluan nih di yang depannya ya. Kalau kita lihat di sini sudah langsung ketahuan, yaitu jawabannya yang A. Karena di sini ada COVID-19 and virus. Kita bisa bilang COVID-19 disebabkan oleh virus gitu. Kalau yang lain kan cloudy itu mendung ya. Rain itu hujan. Nggak mungkin mendung disebabkan oleh hujan gitu ya. Kebalik gitu ya kalau mau juga. Starving itu kelaparan. Full di sini maksudnya kenyang. Kalau lapar dan kenyang itu antonim ya. Terus kalau urban itu perkotaan, people itu masyarakat. Itu mungkin nggak ada hubungannya, atau kalau mau juga ya di perkotaan mungkin masyarakatnya banyak misalnya gitu. Jadi hubungannya nggak ada lagi yang sesuai ya, kecuali yang A, COVID-19 dan virus. Kalau disease, penyakit, medicine itu kan obat, berarti ini mungkin penyakit bisa disembuhkan oleh obat. Jadi ini beda ya, kalau yang E juga ya. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu yang A gitu. Oke, gampang kan? Kita lanjut ke soal 10 dari teks yang sama ya, terakhir ya. Oke, the word common in paragraph 2 has the closest meaning with bla bla bla. Ini sebenarnya gampang banget ya. Common itu sering banget kita dengar kan. Common itu artinya umum atau biasa terjadi atau banyak orang yang melakukan itu common ya, umum gitu. Common di sini adanya kalau teman-teman lihat, oke, di sini nih. Common. Ya. Nah, kalau teman-teman cek, ini kan sebenarnya kalau mau cari closest meaning, kita harus tahu dulu ya, di teksnya ini maksudnya tuh apa. Kalau teman-teman cek di sini, they concluded that vitamin D deficiency is much more common than previously thought. Mereka menyimpulkan bahwa kekurangan vitamin D itu ternyata lebih umum terjadi daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Artinya, kalau kita mungkin dulu ngebayanginnya, oh yang kena penyakit kekurangan vitamin D itu sedikit, tapi ternyata lebih banyak lagi orang yang mengalami itu. Berarti kan itu jadi satu hal yang umum gitu ya. Oke, kita lihat aja di sini. Alike itu artinya sama, sama seperti. Udah pasti ini salah kan ya. Nah, kalau prevalent artinya itu lazim. Kalau kita lihat lazim itu artinya berarti kan orang udah mengenal itu atau orang juga melakukan itu menjadi hal yang lazim ada di masyarakat. Ini sama artinya dengan umum ya. Jadi jawabannya prevalent.
Kalau sparse artinya jarang ya kalau yang ini ya. Oke, kalau shallow itu dangkal, kalau superficial juga dangkal sebenarnya, sama aja. Ya mungkin kalau dangkal tuh maksudnya sedikit atau nggak terlalu orang tahu gitu ya. Oke, jadi yang paling bisa kita pakai untuk closest meaningnya adalah prevalent gitu ya, untuk common. Oke, biasanya juga kalau common bisa kita anggapnya public atau usual, normal, ordinary. Tapi kalau ordinary hal yang biasa, maksudnya bukan hal yang istimewa. Kalau ordinary itu buat sesuatu yang kayak gitu ya. Tapi kalau ini tuh biasa, di sini maksudnya tuh umum, artinya semua orang mungkin mempunyai penyakit ini ya. Oke, jadi itu dia untuk nomor 10. Kita lanjut. Nah, ini ada teks baru ya. Wow, lumayan lebih panjang. Bukan lumayan lagi ya, ini lebih panjang daripada yang sebelumnya. Oke, kita lihat dulu di sini. Nomor 11, what does the passage mainly discuss? Kalau ada kata-kata mainly discuss, pasti ini ngomongin tentang topik ya. Topiknya apa sih dari bacaan ini? Dari bacaan, berarti kalau topik, cara carinya adalah dia sering dibahas di semua paragraf. Oke? So, di sini kita bisa lihat paragraf satunya yang ini ya, paragraf 2-nya yang ini. Oke? Paragraf 3-nya yang ini. Dan ini paragraf 4 ya sepertinya. Oke. Dah, sekarang kita baca. Biasanya kalau setiap paragraf kita harus tahu ide pokoknya kan. Ide pokok tuh kalau nggak di awal ya di akhir paragraf gitu ya. Nah, kita kalau lihat di paragraf 1 itu ide pokoknya ada di awal, teman-teman ya. Ini kita bisa baca di sini. As far back as late November, US intelligence officials were warning that a contagion was sweeping through China's Wuhan region. Katanya di bulan November gitu ya, kemarin itu dari Badan Intelijen US itu sudah memberikan peringatan bahwa ada penyebaran sesuatu ya di sini ya. Mungkin ini maksudnya penyebaran virus gitu ya di Wuhan, Cina. Tuh, changing the patterns of life and business gitu, mengubah semua pola kehidupan dan bisnis, and posing a threat to the population, dan menjadi ancaman bagi populasi masyarakat di sana. Oke, gitu ya. Jadi ini tentang melaporkan adanya penyebaran virus di Wuhan, Cina. Terus kita lihat paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini kita bisa lihat sebenarnya kata kuncinya itu ada di pertama juga sih sebenarnya ya. Oke. Oh, tapi kalau lebih lengkap itu sebenarnya yang ini ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat yang kayak gini nih, apa nih namanya, kayak pernyataan langsung gitu ya. Biasanya kalau pernyataan langsung itu kita nggak bisa jadikan ide pokok sih, karena itu kan dari orang. Ide pokoknya bisa kita lihatnya dari yang ditulis oleh penulisnya ini. Jadi bukan kalimat kutipan gitu ya. Nah, ini kalimat utamanya di sini, teman-teman. It paints a picture of an American government that could have ramped up mitigation and containment efforts far earlier to prepare for a crisis poised to come home. Jadi katanya hal ini menggambarkan bahwa pemerintahan Amerika itu sudah mulai melakukan mitigasi ya, dan upaya supaya bisa mencegah krisis yang mungkin aja menyerang mereka gitu ya. Jadi di sini sudah ada persiapan untuk mencegah krisis dari pemerintah Amerika gitu. Oke. Ya, kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya tentang virus ya. Dan di sini sebenarnya kalau teman-teman, Kak, ini kan virusnya nggak tahu virus apa. Ya di sini ada ininya sih di sini nih. Coronavirus pandemic di pertama ya. Jadi ini lagi ngomongin tentang penyebaran coronavirus gitu ya. Oke, terus dari paragraf ketiga kita bisa lihat sebenarnya ini juga kalimat utamanya bisa kita lihat dari pertama nih. From the warning in November, the surge described repeated briefings through December for policy makers and decision makers across the federal government as well as the National Security Council at the White House. Jadi ini tentang peringatan-peringatan di bulan November ini mereka sudah mendeskripsikan, sudah ada briefing ya dari sumber-sumbernya untuk melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan di pemerintahannya kayak gitu. Intinya seperti itu. Terus kita bisa lihat nih sebenarnya ada yang terakhir nih, ada beberapa kutipan ya. Tapi ini kutipannya ada dua sih ya. Tapi ini sebetulnya masih ngomongin tentang ada briefing. Kalau teman-teman cek di sini, but this was definitely being briefed beginning at the end of November as something the military. Ya,
Intinya ini mereka lagi ngomongin tentang briefing. Maksudnya mereka melakukan perencanaan gitu ya, tentang gimana sih kita harus mengatasi adanya coronavirus yang lagi menyebar di sana gitu. Intinya seperti itu. Nah, apa yang menjadi topik berarti dari tadi kan kita ngomongin tentang coronavirus kan pastinya ya. Kalau teman-teman cek di sini juga semuanya ada coronavirus. Tapi coronavirusnya tuh apanya yang kita omongin gitu kan? Nah, sebenarnya karena ini ngomongin tentang pertama kali dia hadir, jadi jawabannya itu yang the beginning of coronavirus. Kenapa bukan contagion? Karena kalau contagion itu kan lebih ke persebaran ya. Persebaran itu harusnya kita bisa lihat ini menyebarnya tuh di daerah mana aja sih. Kalau di sini kan dia cuma bilang ini ada persebaran di Wuhan. Tapi kalau ngomongin tentang persebaran harusnya kita dikasih tahu berapa jumlah orang yang kena, terus daerah di Wuhan-nya tuh di bagian mana aja, kayak gitu kan, itu persebaran. Tapi kalau di sini lebih ke oke nih, di November ada coronavirus mulai menyebar, terus mereka melakukan penanganan, terus mereka briefing lagi perencanaan-perencanaan kedepannya itu harus bagaimana gitu untuk melakukan atau mencari solusi dari coronavirus yang lagi menyebar. Jadi bukan ke penyebarannya tapi ke the beginning of coronavirus, asal usul atau asal mula adanya coronavirus gitu. Oke? So jawabannya nomor 11D. Lanjut, the word it in line 10 refers to. Ini ada it ya. Tadi yang sebenarnya kita omongin sih. It di sini teman-teman bisa lihat dari kalimat sebelumnya. Ini kan tadi hal itu menggambarkan apa sih yang menggambarkan pemerintah Amerika sudah punya mitigasi, sudah melakukan mitigasi. Kita lihat ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya ini juga masih it subjeknya ya. Berarti ini masih ngomongin hal itu. Ya udah kita mundur lagi ke kalimat sebelumnya, subjeknya adalah the report. Gampang ya. Jadi dia bilang report ini atau pelaporan ini adalah hasil dari analisis of wire and computer intercept. Jadi secara komputerisasi gitu ya, dan menggunakan satelit tuh. Jadi pelaporan yang menggunakan satelit itu bisa meningkatkan kewaspadaan, terus bisa juga membuktikan, menggambarkan bahwa pemerintah Amerika sudah melakukan mitigasi dari pelaporan tersebut. Jadi kita bisa ambil nomor 12 itu report ya. Gampang kan? Oke, kita lanjut nomor 13. From the fourth paragraph, it can be concluded that, maksudnya mungkin yang ini ya. Oke, kalau kita bisa baca di sini, the timeline of the intel side of this may be further back than we are discussing. Search set of preliminary reports from Wuhan. Ya, jadi mereka katanya udah punya timeline gitu ya untuk kedepannya gitu. Dan further back than we're discussing. But this was definitely being briefed beginning at the end of November as something the military need to take a posture on. Jadi katanya mereka udah punya nih rancangan untuk kedepannya sebelum ada coronavirus. Tapi karena ada ini di bulan November, jadi mereka harus briefing lagi, harus ada perencanaan lagi. From the fourth paragraph, it can be concluded that. Oke, ini untuk pertanyaan nomor 13. Paragraf 4 yang ini ya. Kalau di sini kan kita lihat mereka akan melakukan briefing ulang, perencanaan ulang dengan timeline yang baru karena ada virus di bulan November. Jadi yang bisa kita ambil ya jawabannya oke, yang ini yang B ya. The search did repeated briefs so the coronavirus problem could be the intelligent matters in early. Jadi mereka melakukan briefing ulang supaya itu menjadi problem yang bisa mereka rencanakan lebih awal, ada mitigasi dan lain sebagainya gitu ya. So nomor 13 jawabannya B. Oke, next ke nomor 14. The tone of the author is best described as. Gampang aja teman-teman, karena ini tuh ngomongin tentang penelitiannya. Jadi sebenarnya kita bisa ambil jawabannya itu neutral. Kenapa? Karena dia di sini cuma membagikan fakta-fakta aja bahwa oh ini ada coronavirus terus menyebar di Cina, habis gitu dia harus ada penanganan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi karena ini benar-benar sesuai faktanya, maka kita ambilnya neutral. Kalau concern itu sesuatu yang perlu kepedulian, indifferent itu acuh, cuek, pesimis ya berarti pesimis, accusatory itu biasanya sesuatu yang butuh pertimbangan juga gitu ya. So itu untuk nomor 14. Next, terakhir nomor 15. Which of the following is not true according to the passage? Yang salah ya berarti ya ini kalau teman-teman cek yang A, B, D sama E itu semuanya benar. Yang salah itu C. Kenapa? Coba kita di sini bisa lihat ya. Analysts concluded it couldn't be a cataclysmic event.
Maksudnya adalah analis menyimpulkan bahwa ini bukan masalah yang besar atau tidak menjadi masalah yang besar. Ini tuh maksudnya besar gitu ya. Salah ya, karena kalau kita lihat kan ya sebenarnya coronavirus itu sesuatu yang besar dan bisa menyerang masyarakat, karena di sini ada kata-kata threat tadi, ancaman. Oke, jadi jawabannya itu yang C. Oke, so itu aja teman-teman untuk pembahasan UTBK Bahasa Inggris Part 2. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye!